Oke, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas update terbaru dari Ultraman Omega di Link 1 episode 623 ya. Jadi sebelumnya saya udah recap ya teman untuk update info Ultraman Omega ini, karena entah kenapa ya, mungkin Ultraman Omega ini tuh jadi paling sedikit infonya ya. Bukan sedikit karena case-nya emang sedikit ya teman, tapi mungkin kayak ya mungkin dari sebenarnya pun juga udah memaintain ya gitu ya, karena dari kemarin kan banyak sekali ya bocoran-bocorannya ya. Jadi Disney pun juga sudah pasti ya teman-teman ya, untuk mulai dari case-nya, terus dari ceritanya juga yang lebih original lagi teman, sama kayak Blazar dan juga Arc gitu ya. Jadi 3 seri ini ya memang udah menciptakan originalitas cerita yang memang sudah pasti jadi ciri khas mereka lah gitu ya, karena Ultraman Omega ini tuh memang sudah disetting juga gitu ya untuk series yang memang originalitas itu memang dipertahankan, kaijunya dibanyakin juga gitu ya, bahkan form-formnya itu ya dikorbankan juga gitu, cuma kita 2 sampai 3 aja gitu ya. Nih kita recap sedikit ya teman, jadi buat kalian yang lupa ya teman infonya seperti apa. Jadi sini kita punya scan untuk apa yang namanya Ultra Hero gitulah ya teman ya. Jadi ini sini ada Ultraman Omega dengan base formnya juga ya teman ya. Jadi di sini kan pastinya yang usernya itu adalah si human alien ya teman ya. Ya human alien ya, alien sih ya, itu yang datang ke bumi ya. Jadi itu namanya Sora atau Okida, itu kan bukan nama yang ia punya gitu ya, tapi itu dikasih sama si karakter kedua kita ya teman, mungkin di Ultragonisnya di sini si Kosei Hoshimi. Jadi pastinya di sini ada Ultraman Omega ya teman ya, si Sora atau Okida, dan menggunakan si Omega Sluggernya dan juga Omega Meteornya di sini ya. Jadi pastinya bisa dimasukin ke dalam situ ya kan, dan bisa berubah menjadi Ultraman Omega. Nah, untuk 2 case lainnya teman, jadi kayaknya memang untuk dari Ultraman Blazar ya teman ada 5, Ultraman Arc itu ada 4, Ultraman Omega ini ada 3. Jangan-jangan nanti setelah Ultraman Omega 2 aja nih teman ya. Untuk kata utama itu cuma 2 aja gitu, kayak Ultraman Gaia jadinya ya. Kan ibarat tuh Ultraman Gaia kan ya kita bilang tuh 2 gitu ya, 2 karakter utama. Terus yang lainnya kayak XIG dan lain itu ya itu kan karakter pendukung lah gitu ya. Jadi support karakter aja gitu. Jadi kita tunggu ya teman, karena kalau dari Ultraman Decker ada 6 ya misalnya ya, ada 6 case gitu. Terus Ultraman Trigger ada 7 ya kan, terus Ultraman Z ya balik lagi ke 5 gitu ya. Dan ini kayak hitung mundur nggak sih, 7, 6, 5, 4, 3, 2 gitu ya. Apa jangan nanti ada Ultraman case cuma 1 aja nanti ya untuk case utamanya gitu. Jadi unik juga ya. Nah ini adalah scan dari Ultraman Blazarnya Ultraman Omega ya teman ya. Jadi pastinya seperti ini, dan case-nya ya betul-betul cuma 3 aja ya teman ya. Jadi kita tunggu seperti apa trio ini ya teman ya. Apakah ada musuh baru ya kan ya. Soalnya kalau yang dari kemarin kan ya, ya ternyata kaiju semua ya teman ya. Gak kayak yang Ultraman Z dia punya villain utama ya teman, kayak misalnya siapa? Juggler lah ya kan, dia anti hero lebih tepatnya ya. Terus juga ada si Celebro gitu ya, ada juga misalnya kalau di Trigger tuh ada si Dark Ultra Hero nya itu kan, ada si Kamera, Dargon, sama siapa Hyudram, kangen juga kayaknya film-film kayak gitu ya teman ya, rata-rata kan kayak gitu. Terus si Decker tuh ada Agams tuh ya, nah itu ya kan. Terus Blazar itu malahan villainnya manusia ya teman ya, betul-betul definisi villainnya itu ya dari pemerintah itu ya teman, pemerintah di apa namanya pertahanan lah gitu ya. Dan kita juga tunggu ya teman seperti apa kontribusi lainnya kan dari Ultraman Omega ini di episode-episode yang akan datang di tanggal 5 Juli dan kedepannya ya. Nah ini kan infonya kan saya bahas lagi untuk trailer nanti ya. Kalau misalkan nanti pada saat press conference ada info sebelum tayang, nanti kita akan coba bahas lagi ya teman ya. Tapi kalau misalkan setelah press conference gak ada info yang menarik lagi, ya udah ini akan menjadi info terakhir kita ya teman ya, karena ya bisa bilang ya cuma sekitar 2 sampai 4 part aja ya teman ya. Nanti kita kan ada lagi tuh info tentang final formnya ya kan ya, movie-nya gitu. Jadi pastinya ya sedikit sekali ya teman ya, nggak kayak Arc gitu ya. Kalau Arc sih ya sedikit juga gitu, cuman ya lebih banyak ya gitu ya. Terus juga teman di sini ada opening sama endingnya ya teman. Ini ada Ash yang bawain lagu Bright Eyes dan juga Mandarin Feed Ash ya kan, yaitu Missing Link. Jadi Bright Eyes itu openingnya, Missing Link itu endingnya di sini. Nah ini ada di X Omega Meteornya ya teman. Jadi di sini ya versi untuk Ultraman-nya ya kan, dan juga
untuk Ultra Hero Legends-nya di sini ya, Ultraman New Generation Heroes-nya. Jadi pastinya semakin banyak ya teman Ultraman New Generation Heroes-nya ya teman ya. Kan ada Ultra Hero Live tuh ya kayaknya untuk live stage show yang biasa gitu ya. Ya untuk Ultraman yang biasa, terus Ultra Show, terus DX-nya ya kan, rumor-rumornya pastinya masih banyak ya teman yang bisa kita bahas di sini. Nah, kalau dilihat ya teman, untuk Ultraman Omega ini dan juga dari tempatnya ya, ini kayak rumahnya si Kosei ya teman ya. Jadi di sini kan ada si Ayumu ya kan, atau Mbak Ayu yang juga ibaratnya bergabung juga di sini ya. Jadi dia dari tim apa namanya, geofisika apa gitu lupa. Pokoknya tuh kita akan coba bahas case-nya nanti ya. Kalau misalkan gak ada info yang menarik lagi ya teman, jadi pastinya semakin banyak ya. Dan ini teman info terbaru kita dan penampakan untuk beberapa armor di sini ya, cuma 2 sih ya, dan kemarin kan 2 terus ya. Dan juga ada di sini Ultraman Omega Rekines Armor ya teman ya. Jadi dia menggunakan kekuatan hatinya ya, by resonating his heart with Rekines, Kosei can make it transform from Kaiju mode to Caliber mode. Oh, jadi ibaratnya Kosei ini ya, yang dia bisa pakai kekuatan Rekines ini, dia mungkin bisa beresonasi dengan kekuatannya itu ya teman, dengan si Kaiju itu. Ini curiga nih temennya, kayaknya si Kosei ini dia juga alien nggak sih, atau kayak yang bukan manusia biasa gitu ya. Dia bisa mengendalikan Kaiju, bisa menciptakan Kaiju juga gitu ya. Jadi si Kaiju-Kaijunya ini kan si Rekines, dia juga bisa punya kekuatan kata tuh psychokinetic ya, sama elektrik gitu. Untuk si Rekines ini, karena dia tuh juga mungkin perumpamannya kayak Victory kali ya, yang dia tuh pakai kekuatannya tuh apa ya, yang Kaiju yang bisa ngangkat batu ya kan ya, terus juga bisa serang ke musuhnya gitu ya. Terus juga ada setting the Rekines Meteo in the Omega Slugger, let Rekines transform into a weapon and the Rekines armor, giving Omega a new edge. Oh, oke. Jadi kekuatannya itu juga bisa seperti ini ya teman, karena bisa bilang juga kekuatan untuk Rekines armor ini bisa lebih banyak ya teman kegunaannya ya. Nah, berikutnya teman untuk armornya kita lihat ya teman sedikit ya. Jadi desainnya pun juga unik lah ya teman, simple ya, kayak blazer aja ya teman ya, kan ada Vedran ya teman ya. Ini juga pastinya ada si armor sampingnya di sini ya untuk Ultraman Omega ini. Jadi ada sisik-sisiknya dari Kaiju Rekinesnya gitu ya. Si Rekinesnya jadi kalibur ya di sini. Tuh yang panjang tuh itu ekornya ya teman ya. Ekornya panjang tuh dari bagian bilah pedangnya. Sementara untuk bagian badan ke bawahnya tuh dari gagangnya di sini. Jadi ya cukup oke lah ya teman dari segi desainnya ya kan. Dan juga kepalanya itu kayak si Rubu ya teman ya. Rubu misalnya pakai tuh si blue kan ya untuk si armornya di sini. Nah, berikutnya teman, di sini ada Trigaron armor ya teman. Jadi ini adalah form dengan kekuatan kecepatan dan juga pukulan di sini ya. Jadi Trigaron can transform from Kaiju mode into Claw mode by resonating with Kosei. Nah, ini Kosei lagi teman perannya di sini ya. Jadi Kosei ini bisa ibarat tuh beresonasi atau ibaratnya memanggil gitu ya, mungkin ibaratnya bisa mengubah wujud dari si Trigger ini dari mode sleep ya kan, ada sleep mode katanya ya, ada juga mode Kaiju dan juga mode si Claw ya kan. Jadi ada 3 mode di sini ya. Terus Trigger power bisa contain Trigger Meteo gitu ya. While it is set in the Omega Slugger, Omega and Triggeron can fight as one in the Ultraman Omega Triggeron armor form. Oke, jadi cukup menarik ya teman. Oke teman, ini dia untuk trailer dari Ultraman Omega ya. Jadi ini trailer paling baru ya teman, untuk perkenalan form karakternya gitu ya. Jadi kalau ada trailer yang panjang lagi ya teman ya, kita akan coba bahas lagi ya teman. Jadi info sebelum tayang ya jadinya ya. Jadi kayak Kamen Rider apa ya, Kamen Rider Gav ya kan, saya pernah bahas juga kan ya, info sebelum tayang gitu. Jadi pastinya kan 1 bulan atau berapa minggu sebelum tayang di tanggal 5 Juli ya pastinya ya. Ini kan sama nih ya kan, tanggal 5 Juni ya kan saya bahas ini, terus tanggal 5 Juli itu apa namanya, episode perdananya gitu ya dari Ultraman Omega ini. Nah, pastinya ini teman untuk ceritanya memang sama ya teman, dari sinopsisnya itu ada alien Ultraman ya kan yang datang ke bumi, yang Kaiju tuh nggak eksis di sini ya. Jadi Kaiju tuh tidak ada di sini, terus juga jadi kayak meteor di sini, berarti kayak meteo di sini ya. Buat kalian belum tahu ya teman untuk sinopsisnya, jadi kita akan coba bahas lagi ya teman, jadi biar lebih lengkap di sini ya.
Di bumi tidak memiliki pahlawan maupun kaiju. Tiba-tiba ada alien yang jatuh dari langit. Simbol Ultra ini adalah bumerang luar angkasa merah yang dipegangnya, yaitu Omega Slugger, dan namanya berarti yang terhebat. Great gitu berarti ya. Omega adalah alien yang kehilangan ingatannya dengan mengambil bentuk manusia dan memakai nama Sorato. Oh ya, jadi ini kan dari pemberian nama si Kosei itu ya teman ya. Ia menjadi tertarik pada makhluk hidup yang disebut Earthlings di sini ya, yang ditemuinya untuk pertama kalinya dan mencoba memahami mereka. Ketika makhluk hidup raksasa muncul, Sorato yang amnesia mengingat sebuah kata kaiju. Oke, jadi saat kaiju ini terus muncul di hadapannya, rasa tanggung jawab muncul di alam bawah sadar Sorato ini. Ia berubah menjadi Ultraman Omega dan pertarungan yang intens dan cepat pun akan terjadi. Oke. Terus juga gilirannya Earthlings bergulat dengan pertemuan dengan makhluk hidup raksasa ini dan akhirnya bertarung dengan Slugger merah untuk pertama kalinya mengamati dan berbagi tempat dan mencoba memahami siapa mereka. Tak lama kemudian Sorato dan pemuda biasa alien ya, jadi human alien juga di sini ya, dan penduduk bumi menjadi sahabat ya. Karya ambisius ini menimbulkan pertanyaan di hati para fans, mengapa Ultraman melindungi bumi? Oke, sekarang saatnya bangkit di Ultraman Omega ini, disutradari oleh Masayoshi Takesue kan, Ultraman Rubu, Movie Trigger, episode Z ya, terus juga Ultraman Decker. Oke, pastinya kita juga lihat teman, kita flashback sedikit. Di sini ada seperti kantornya ya teman ya, mungkin ini kantornya Kosei gitu ya. Jadi kita juga bisa lihat teman bagaimana looksnya di sini. Jadi ini kayak kantor biasa aja ya teman, kayak kantor untuk nginep kita bilang ya. Jadi cukup menarik ya teman, karena untuk si Kosei ini pun juga bisa dibilang ya, untuk semua hal yang ia lakukan pun juga di sini bisa dilakukan juga gitu ya. Jadi kita bisa lihat teman, untuk looksnya di sini tuh kayak begitu aja ya teman ya. Jadi kayak tempat biasa aja ya teman ya. Dan juga di sini dia juga ketemu sama alien di sini tuh, kayak ambil bawa sapu gitu ya, dikirain siapa gitu ya, ternyata si Sorato Okida di sini ya. Jadi pastinya ini salah satu MC yang sangat menarik ya teman, rambut panjang ya, rambut gondrong di sini, dan bisa bilang juga paling dewasa lah bisa bilang ya. Jadi Sorato Okida ini diperankan oleh Shori Kondo ya teman ya. Jadi aktor tuh udah 10 tahun ya teman ya, dan udah di umur 31 tahun di sini, dan pastinya juga udah punya track record yang cukup baik lah di sini ya, karena bisa dilihat juga ya temannya, untuk si Shori Kondo ini tuh emang udah cukup dewasa gitu ya dalam memerankan karakter yang seperti ini. Nah, jadi Shori Kondo ini tuh di Watanabe Entertainment ya teman, dan juga dia tuh punya fan website sendiri gitu ya untuk para fansnya. Dia lahir di tanggal 12 April 1994, tingginya 184 cm di Osaka, Jepang ya teman. Jadi ini type B ya untuk golongan darahnya. Dia suka membaca manga, melukis dengan cat minyak ya kan, sanshin, dan juga gym ya kan, nge-gym, latihan otot ya teman ya. Dia nge-skillnya tuh atau keterampilan tuh dia bisa main baseball, bola voli, golf, renang, dan juga kickboxing ya teman ya. Jadi udah sangat pro lah ya teman ya. Dan juga Shori Kondo memutuskan untuk mengejar karir di dunia akting setelah lulus dari universitas. Ia mulai debutnya di Geki dan Patch, sebuah grup teater. Ia bermarkas di kota kelahirannya Osaka dan aktif di seluruh wilayah Kansai. Kondo yang awalnya aktif dalam produksi panggung meraih kesuksesannya saat ia berperan sebagai Tetsuro Kuro di adaptasi live action dari Haikyuu ya teman ya. Dan pastinya semakin banyak ya teman, kita bisa lihat untuk perannya di sini sebagai Sorato Okida, yang juga pas banget dengan berdirinya Suburaya Production yang mendapatkannya hal ini dalam sebuah wawancara. Oh iya ya, tanggal 12 April tuh hari lahirnya Ultraman ya. Kondo tuh berteman dengan sesama aktornya itu Kensuke Takahashi ya kan, alias Daichi Ozora di Ultraman X. Setelah dia kasih tahu castingnya tuh, dia juga pastinya kasih selamat lah gitu ya. Jadi seperti ini ya teman untuk singkatnya dari aktornya si Shori Kondo ini. Jadi kita lanjut lagi teman pembahasannya. Jadi pastinya dia juga adalah alien yang lagi amnesia di sini. Jadi dia juga nggak ingat ya kan ya apa yang terjadi setelah ia terjatuh ke bumi ya teman, dengan wujud meteornya di sini. Jadi dia juga menyebut dirinya sebagai Omega ya teman ya. Oh, jadi outfitnya pun juga unik-unik loh teman. Jadi dia kan sering pakai outfit itu ya. Nah ini kita lihat teman, ada di Ultra Guns kita ada Bang Owen ya di sini ya.
Mirip banget ya kayak Owen ya kan, Jeremy Owen, tahu kan ya yang pacarnya si Kak Erika itu, tahu kan? Dari di sini kita punya Haruto Yoshida yang berperan sebagai Kosei Hoshimi ya teman ya. Ini kita bilang tuh, oh ini si apa namanya, si Owen nih kan awal-awal ya kan, jadi mukanya kayak Owen banget nih mukanya ya. Jadi si Kosei Hoshimi ini tuh ya jadi partner setianya si Sorato Okida ini ya teman ya. Jadi yang tadi tuh ya yang bisa apa namanya, mengeluarkan kaiju ya kan, si Meteor Kaijunya itu, terus juga bisa bertarung bersama. Jadi dia adalah seorang penduduk bumi yang bertemu dengan Omega langsung kan ya, alias si Sorato. Ia bekerja paruh waktu sebagai penjaga gudang sambil memikirkan apa yang harus dilakukan untuk masa depannya. Setelah bertemu Omega, Kosei yang baik hati terbuai oleh ketertarikan tulus alien amnesia itu terhadap bumi. Ia memutuskan untuk mendukung Omega terlibat dalam insiden kaiju dan memberi alien itu nama untuk di bumi, yaitu adalah si Sorato. Sorato kita ya teman, alias datang dari matahari ya kan ya, Sorato kita gitu ya. Tak lama kemudian ia memperoleh kekuatan untuk mengendalikan sekutu Omega. Nah, maksudnya ini Kosei ini seperti apa ya teman ya, jadi kok bisa resonasi dengan kekuatan kaiju ini gitu ya. Dia punya backstory-nya, dia dari masa lalu atau gimana, apa dia tuh emang anak spesial gitu ya si Kosei ini. Makanya dia tuh mungkin dia menyendiri gitu ya, jadi dari keluarganya mungkin ya. Terus juga disebut sebagai Meteor Kaiju. Berjuang berdampingan, ia dan Sorato memperdalam hubungan mereka dan membangun persahabatan antara penduduk bumi dan juga alien ya. Cukup menarik ya teman. Jadi pastinya si Haruto Yoshida ini lahir di tanggal 15 Desember tahun 2000 di Tokyo, Jepang. Dia berada di agensi Booster Entertainment. Nah ternyata teman, sebelum perannya di Ultraman Omega ini dia pernah berperan sebagai Young Man ya kan, yaitu Toya Okuma di Special Gavan the Movie yang ini ya yang dulu atau yang sekarang ya, yang generation itu, sama di Drive Saga Kamen Rider Chaser sebagai Hiroshi Tamiya. Oke, jadi pastinya belum ada info lebih ya teman untuk aktornya kan, karena ini masih aktor baru ya. Jadi kita juga lihat untuk di Ultrason dia juga pernah main sebagai peran sampingan aja ya teman ya, untuk school student di sini. Oke. Jadi kita bisa lihat ya temannya untuk si Haruto Yoshida ini, jadi ini kayaknya bakal dari karakter favorit saya nih ya, si Kosei Hoshimi ini tuh, karena lihat aja ya teman dari perawakannya dan juga bagaimana persahabatannya gitu ya. Jadi dia yang langsung lihat pertama kali si Sorato berubah menjadi Ultraman Omega di sini ya, dengan si Omega Sluggernya, dan juga bisa lihat teman untuk berubahnya di sini tuh. Ekspresinya ini dia ganteng loh ya teman ya, dia kayak betul-betul anak remaja yang betul-betul suka gitu dengan reaksinya ya kan. Dia tuh kayak Ultraman Omega nih gitu ya. Dan juga lihat pertemanan pun juga kayaknya bakalan ada lucu-lucunya lah di sini ya. Jadi kita tunggu di seperti apa ya tuh. Bisa melayang ya temannya. Nah ini dia ya, kayaknya ini kalian paling tunggu nih bagian waifunya ini ya. Pastinya ya kan, setiap ada series Ultraman terbaru ya kan, kita pasti menunggu untuk karakter heroinnya di sini ya. Jadi kita di sini ada Ayumu Ichido ya teman ya, si Mbak Ayu nih kita bilang ya, karena emang dia dipanggilnya itu di series satu Ayu ya teman ya, Ayu-chan gitu ya, atau Ayu-nesan ya kan, karena kan kayak kakak gitu ya. Jadi diperankan oleh Ayano Kudo teman. Jadi si Ayano Kudo ini tuh lahir di tanggal 28 Mei 1996 ya kan, di prefektur Miyazaki, Jepang ya. Dia berada di agensi Oscar Promotion. Oke. Jadi cukup terkenal juga ya kayaknya untuk Oscar Promotion ini. Jadi dia juga pernah, kalau salah dia tuh pernah main di series mana gitu ya, series tentang yang apa namanya, kayak bukan gangster sih ya, tapi kayak yang macam-macam high low tapi versi cewek itu ya teman, ada itu lupa namanya apa ya. Terus tingginya tuh 168 cm, hobinya itu menari jazz ya teman di tahun kedua, dan juga balet untuk di tahun ke-6, balet modern ya. Terus untuk di karirnya tuh dia memenangkan penghargaan kategori model Grand Prix di kontes kecantikan nasional seluruh Jepang yang ke-12 ya teman. Oke. Nah, jadi Ayano Kudo mengawali debutnya di industri hiburan dengan memenangkan Grand Prix di kontes Bishoujo Jepang tahun 2009. Ia juga menjadi juara pertama dalam kategori modeling, menjadikannya kontes
kejutan pertama dalam sejarah kontes yang memenangkan kedua kategori sekaligus. Setahun kemudian, di usia 14 tahun, ia mendapatkan peran utama pertamanya dalam sebuah film dan terus berakting dalam drama dan film sejak saat itu juga. Dan kalau di series Garo ya kan Kami no Kiba dia jadi Reiko ya teman ya. Oke. Jadi di sini dia tuh perannya cukup menarik ya teman, karena di sini kan cuma satu-satunya ya karakter cewek di sini. Jadi Ayumu Ichido ini tuh adalah seorang ahli biologi yang bekerja untuk National Center for Natural Research (NCFNR) di sini ya. Sambil terus meneliti spesies yang terancam punah di Jepang. Oh ini kayak animal searcher mungkin ya, kayak mencari animal langka di sini ya. Ia membantu penyelidikan pemerintah terhadap kaiju ya saat mereka muncul juga di situ. Ia terinspirasi untuk terlibat dalam perlindungan hewan oleh orang tuanya yang merupakan dokter hewan. Ia telah menyayangi makhluk hidup sejak usia muda dan reptil adalah hewan favoritnya, terutama kura-kura. Oh, ini kayaknya jangan-jangan nih sesuatu hal ya kan ya, mungkin kayak bisa disinggungkan untuk Meteo Kaiju juga di sini ya, karena kan ya kayak si Kousei aja kayaknya dia tuh kayak dia punya Rekines ya kan, si Sorato punya Ultraman-nya, mungkin tiba-tiba Aino Kudo dia punya Meteo Kaiju sendiri mungkin ya, siapa tahu. Mimpinya adalah untuk tinggal di Pulau Selatan, terlibat dalam konservasi hewan dan mengamati kura-kura. Ia adalah wanita yang lincah namun serius yang mengambil langkah-langkah pasti menuju mimpinya. Setelah bertemu mereka, ia menentukan di tempat kejadian insiden kaiju yang mulai bekerja dengan Sorato dan Kousei. Ia memanggilnya adalah Ayu di sini ya. Saat ia mengikuti insiden kaiju, ia mulai merenungkan hubungan yang sudah tumbuh antara kaiju dan juga manusia. Oh, dilema di sini ya. Jadi di sini kayaknya banyak bilang ini Aino Kudo atau Ayumu Ichido itu bakal ada twist karena ya, entah dia tuh bisa berkhianat katanya ya. Jadi nggak tahu lah seperti apa ya. Kalau bisa begitu sih cukup menarik ya teman ya. Jadi pas lihat ini pun dikatain dia tuh kayak pakai perlengkapan gitu ya teman. Ini buset dah, ini cantik-cantik ya waifu Ultraman zaman sekarang ya, di era Reiwa. Ada Rin, Natsumi, Yuka Ota, ya kan, Pirika, ya kan ya. Ini sekarang Mbak Ayu di sini. Buset dah, Suburaya ini jago sekali ya teman ya, mencari ini betul-betul divisi onesan sekali ya teman ya. Lihat dari sini pun juga ya, kalau di yang sih ada si Naomi mungkin ya, Naomi Yumino kan kayak onesan gitu ya. Oke, jadi betul-betul jago lah, kayaknya track recordnya pun juga tidak pernah gagal ya temennya dalam mencari yang kesegaran seperti ini. Jadi kita lihat teman, interaksinya antara Ayumu Ichido, Kousei dan juga si Sorato ini kayak mommy vibe juga ya temennya. Jadi kayak rasa-rasa keibuan juga di sini ya, kayak lebih dewasa juga di sini. Kita lihat temannya untuk trio ini ya, kita lihat nih, ini udah kayak Super Sentai nggak sih jadinya ya. Jadi kayak outfitnya kan kayak merah, biru, kuning ya temannya. Bikinnya kayak tim superhero ya kan di sini. Jadi tambahan member lainnya tuh seperti apa ya temannya. Dan kita harapkan juga ya teman, dengan adanya 3 case ini ya, semoga aja ya semua porsinya tercapai ya temannya. Nggak berat sebelah, nggak ada yang tertinggal ya temannya. Jadi pastinya si Ayumu dapat perannya, si Kousei dapat perannya ya, pastinya Sorato sebagai MC dapat juga di sini. Jadi semoga aja terbagi rata ya temannya. Apalagi ini Masayoshi Takesui ya temannya, dia tuh juga dalam dramanya pun juga cukup mahir lah di sini ya. Ya sama aja kayak Urubu gitu ya. Urubu kan ibaratnya kan 3 kartu utama kan ya, si Katsuni, Isani dan juga si Asahi ya temannya. Jadi kita juga lihat bagaimana ini versi dewasanya di sini ya. Nah ini pastinya momen perubahannya dari Ultraman Omega menggunakan Meteo Kaiju, dipasangkan ke dalam situ ya kan, dibuka ya kan, dan langsung pose ya teman tuh, posenya juga langsung set ya kan, cukup tinggi ya teman ya, dan langsung keluar teman untuk Ultraman Omega. Nah ini juga kalau nggak salah ya teman, pada saat itu ada penjualan suatu toys, nanti dia tuh penjualan untuk opening sama endingnya itu nanti dia dapat Ultraman yang versi putih ini nanti teman ya, Ultraman Omega versi putih sama kayak Ultraman Arc yang versi Rutionnya ya teman. Kan kalau Ultraman Arc Rution itu emang ada sejarahnya gitu ya. Kalau yang Ultraman Omega ini tuh ini seperti lanjutkan lagi ya teman, trademark untuk kayak untuk perubahan formnya tuh kayak ada putih-putihnya dulu baru muncul kekuatan aslinya kan, atau wujud aslinya di sini ya, dari Ultraman Omega yang berwarna merah dan juga silver di sini ya. Nah ini pastinya juga kita lihat kayak bagaimana style alien yang mungkin nggak sebarbar kayak Blazar mungkin ya, tapi kita tuh kayak tuh posnya tuh kayak ini kan ya, kayak paham gitu ya. Jadi kayak menatap musuhnya dulu ya kan, terus juga kayak ditunjuk mungkin ya kayak set
gitu ya. Langsung dia ada mentornya lah di sini ya untuk pertempurannya. Nah, ini ada deskripsi dari cara bertarungnya ya teman. Jadi ketika Saurato menggunakan Omega Slugger ini, lalu muncul di tangannya kan dan memuat Leontin yang berkelawan yang dikenakan di lehernya. Omega Meteo sayapnya terbuka dan selimuti cahaya yang mempesona. Oke, menjadi raksasa cahaya. Setiap kali dia berubah dengan seseorang, maksudnya berhadapan ya teman, baik dalam bentuk Saurato atau Omega, hal yang pertama dilakukan adalah menatap mata mereka dengan telapak tangannya yang mengarah ke depan ya teman ya. Dan juga pastinya gerakan sekilas ini adalah karakteristik pose Omega Scope yang ditunjukkan dalam teaser visualnya, dan juga detailnya pun juga pastinya diperjelas lagi ya teman di sini. Dan kalau misalkan ada episode perkenalannya ya teman, episode 0-nya di sini ya, jadi kayaknya bisa ya kita bahas lagi ya teman ya, kalau misalkan menarik ya teman ya. Ingat, kalau misalkan menarik kita bisa bahas ya kan, dan kayaknya Ultraman Omega ini kita nggak bisa bahas lebih banyak ya teman ya, apa cuman episode 1 aja nih ya kita bisa bahas ya teman ya. Soalnya Ultraman Omega ini aja ya teman ya kebanyakannya drama sih ya, drama dan drama ya kan ya, nggak kayak misalnya Ultraman Blazer yang masih ada kesan tempurnya ya teman ya. Kalau kayak Ultraman Arc kan lebih kayak ya drama biasa kan ya, drama kaiju monster manusia gitu ya. Jadi pastinya lebih ke arah situ aja sih teman ya, dan juga pastinya lebih ke arah hubungannya seperti apa ya teman, dan bagaimana gimmicknya, movementnya lebih variatif ada di sini ya. Nah tuh seperti biasa kayaknya nggak ada kayak Ultra Punch ya kan, Ultra apa ya, kayak bisa buat kreasi kayak Ultraman Arc ya, tuh masih menarik ya teman ya. Nah ini ada si Slugger scope-nya kan, ini ada finishernya teman, nanti ini saya lupa namanya apa ya. Dan pastinya nih ya kan momen yang saya tunggu-tunggu. Nah ini si Kosei ini kayaknya bisa dibilang ya, dia tuh menggunakan kekuatannya itu untuk berubah ya kan ya, atau bisa resonasi kekuatan atau ke dalam situ ya teman ya. Nggak tahu seperti apa bagaimana penerapannya ya teman, karena untuk Meteo Kaiju ini itu bisa bersama si Kosei-nya, si tuannya di sini ya. Jadi kita nggak tahu nih maksudnya seperti apa ya teman penerapannya ya, karena dia kayak bisa bersatu dengan si kaijunya itu, terus juga kaijunya bisa berubah menjadi mode normal ya teman tuh, dari mode sleep dan juga mode biasa ya kan. Ini keren lah temannya desainnya ya, si Rekinas ini kayak warna biru kan ya, tuh ada cyberkinetic ya kan, dan juga ada elektriknya di sini. Terus bisa jadi caliber mode ya teman, pedangnya tuh juga cukup panjang. Nah ini bisa muncul ya untuk Meteo Kaiju Rekinas armornya di sini, dan untuk trigger armornya pastinya akan muncul mungkin episode berikutnya ya teman ya. Dan semakin banyak ya teman. Nah ini trigger armornya teman dari mode sleep dan mode beastnya di sini ya, mode animalnya, dan langsung ini kayak apa namanya tuh, aduh lupa lagi, yang banyak bilang tuh Z ya, Zetos atau apa ya pokoknya tuh yang robot-robot kayak serigala yang bertaring-taring kayak ini ya teman. Ini dah jadi trigger armor dalam mode clownnya di sini. Nah ini yang kita patut penasaran teman, ini kayaknya akan terjadi di episode 0-nya ya teman ya. Sepertinya kita bisa bahas ya teman untuk episode perkenalannya ya teman di link 1 ini. Jadi kita lihat ya teman seperti apa ini ya tuh untuk pertempurannya ya kan, kayaknya ini juga bakal singkat aja ya teman ya. Tuh ini dunianya kita juga patut lihat teman, apakah ini dunia musuhnya, dunia Omeganya, atau dunia mana nih ya kan ya. Soalnya ini juga kayak dunianya tuh berasal dari dunia Omega-nya sendiri gitu ya, bukan berarti kayak nggak ada relasi dengan F78 lah, Om Papul dan lainnya gitu ya. Jadi kita juga perlu tahu kan ini dunia apa sih sebenarnya ya, dunia teknologi apa yang ada di situ kan. Jadi sepertinya bakal menarik ya teman untuk hubungan-hubungan yang terjadi di Ultraman Omega ini ya teman. Jadi bakalan semakin menarik dan semakin banyak hubungannya di sini ya. Oke, kita tunggu aja teman untuk Ultraman Omega ini di tanggal 5 Juli ya. Oke teman, tadi pembahas kita untuk episode kali ini teman. Jadi untuk pembahasan Toys Katalog di besok nanti ya, itu kan tanggal 6 Juni. Nanti saya akan coba satukan aja ya teman, karena ini juga lagi sibuk banget ya teman ya. Jadi kita harus siap-siap juga untuk menonton timnas nih teman. Jadi kalau misalkan nggak sempat untuk bahas sama scan atau dari pressconnya, kita akan bahas di episodenya aja nanti, episode 1 nanti, oke? Biar lengkap dan juga panjang nanti, oke? Sampai teman untuk next video. Thank you.